Sini. Semangat dong. Bahagia. Aduh Mame, dia toh memang sengaja belok ke kantor polisi itu. Asli, si Adi juga licik. Pantesan aja awet temenan sama si Adi, no. Woi, kata orang semua next kasih pelajaran buat dia. Hah? Cabut. Lanjut. Aduh, selamat. Aduh, next time gua harus lebih hati-hati nih. Kudu bareng Mama sama Edi terus nih paling enggak. Gue yakin Rifki pasti masih sedih dan kecewa banget soal tadi. Tapi Rifki belaga denial aja sama gue. Ya tapi gue tahu Rifki tuh denial di depan semua orang. Botol kecap. Kok jadi lu yang diem sih? Nanti kalau gue berisik, gue yang dia memelin sama lo. Lo dong gantian, bikin gue happy. Lo kan di sini buat tuh teman, yaudah nih gue temenin. Ya kalau nemenin doang, tapi lu diem doang, ngapain? Ngapain gue ajak lu? Mendingan gue ajak patung aja gue taruh di situ. Daripada patung mending robot, tau nggak? Mana temennya bisa ngajak ngomong, joget-joget. Lo lagi sedih ya? Yakin. Ya, hari ini berat banget sih menurut gue. Dan gue dengar kalau dapat pelukan dari sahabat, itu bisa nenangin diri lo, nenangin perasaan. Salah orang lo berarti bawa kesini. Lo kan harusnya bawa Riva. Yang jelas-jelas Riva tuh sahabat lo dari kecil, bukan gue. Gimana sih? Justru gue sengaja ngajak lu, bukan ngajak Riva, karena gue nggak mau Riva itu tahu perasaan gue seperti apa sekarang ini. Nah, kenapa? Karena kalau gue ngajak Riva, udah pasti nih Nadif, Farel dan yang lainnya ngulik Riva, kepoin Riva. Dan kalau mereka tahu, mereka bisa emosi. Yang ada nanti mereka malah ribut lagi sama Aldino. Gue nggak mau nih jadi kekacauan. Udahlah. Botol kecap emang ngeselin. Tapi gue juga kasihan sama dia. Kelihatannya sih emang sok tegar depan yang lain. Tapi pasti dia masih kepikiran dan kecewa banget. Udah sini. Ayo, katanya butuh pelukan. Sini. Semangat dong. Kalau sedih-sedih aja, tau nggak? Jangan ditahan, udah baik. Gara-gara tukang es itu, gue kehilangan jejak Michelle sama si dancer boy itu.
memang benar. Michelle emang udah jatuh cinta sama Rifki. Berarti Michelle udah bohong soal omongan dia kalau dia gak suka sama Rifki. Lo tau gak sih hidup itu tantangan? Setiap jalannya tuh pasti tikungan. Dan kita harus lewatin itu semua buat dapetin apa yang kita mau. Ya jadi suka gak suka ya lo harus lewatin. Jadi jangan patah semangat dong. Dinosaurus ada di situ. Thanks ya kerupuk kulit, lo ngertiin gue. Gue harap ya kita bukan cuma sahabatan sih. Gue yakin sebentar lagi kita bisa lebih dari itu. Lo bisa gak sih? Gak usah bercanda, tau gak? Gue gak bercanda, ini harapan gue. Lo udah bisa bercanda kan? Udah lepasin ya? Jangan dilepas. Gue masih sedih tau, belum tenang gue. Udah makanya serius dong, kalau sedih-sedih aja, gak usah so tegar kayak gini. Nangis udah keluarin, jangan tahan-tahan, gak sehat. Nyebelin banget sih, udah sedih nyebelin. Lu boleh berhasil ngerebut jabatan ketua OSIS dan ketua panitia ulta sekolah. Tapi Michelle, dia milik gua dan lo nggak akan pernah bisa rebut dia dari gue. Catat. Jadi si Rifki tahu kalau gue ngikutin dia dari tadi. Dia pasti sengaja ngerjain gue. Gue akan balas lo, Dancer Boy. Ki, lo tau gak sih? Hal terberat yang harus kita rasain kalau kita harus ikhlas itu apa? Melepasin sesuatu yang emang kita nggak perlu melepas. Gue gak nyangka Michelle bisa bilang kayak gini. Dan sesuatu hal itu ya yang emang kita udah milikin, yang kita udah sayang, yang kita udah cinta. Kita harus dipaksa buat melepas itu semua. Mau nggak mau, suka nggak suka. Sampai kapanpun gak ada orang yang bisa gantiin mama. Kenapa kata-kata Michelle jadi ingetin saat gue sedih karena harus kehilangan mama? Dan lo tau gak sih, di saat kita udah bisa ngelepasin semua itu, kita bakal benci sama keadaan. Benci banget. Ya padahal seharusnya sih kita harus terima lapang dada gitu. Ya makanya itu, jangan keras banget. Lo tau gak sih, setiap manusia itu udah dikasih waktu. Waktu buat nangis, buat sedih, biar kita bisa keluarin semuanya. Jadi kalau dikasih waktu, nangis aja Ki. Keluarin semuanya. Kalau hatinya udah enak, hatinya kan kosong tuh. Biar bisa dikasih harapan lagi ya. Semua omongannya Michelle bikin gue keinget sama almarhum mama yang selalu kasih semangat supaya gue gak putus asa dan bisa meraih harapan gue.
Rifki nangis. Ternyata botol kecap bisa sedih juga ya. Tapi gue juga harus bisa pahamin perasaan dia. Karena pasti gak gampang buat Rifki ngeluarin perasaannya sampai kayak gini. Jangan sampai Michelle sadar kalau gue nangis. Gue nggak mau kelihatan rapuh di depan kerupuk kulit. Everything's gonna be okay. Semangat botol kecap. Everything will be okay kok. Lo pasti bisa lewatin semuanya karena lo kan masih punya harapan, ya kan? Botol kecap, udah tenang kan sekarang? Aku tahu lo nangis tadi kan? Jangan nuduh gue nangis. Malu, nggak usah malu lagi botol kecap. Gue kerasa kok tadi, apa namanya, air mata lo sampai kulit gue. Terus gue juga denger lo kayak gitu. Iya, tapi seumur hidup gue nih ya, gue baru bisa nangis di depan orang lain itu baru sama 2 orang. Yang pertama sama almarhum nyokap gue, ya pas gue masih kecil sama pas beliau meninggal. Dan yang kedua, lo. Seriusan? Nggak dengar? Perlu gue ulang lagi nih omongan gue? Enggak usah, gue masih inget. Bosan gue denger lo ngomel tau gak? Nah, jadi lo tuh seharusnya bangga sama diri lo. Karena lo jadi salah satu orang yang berhasil membuat gue tuh nyaman sampai meneteskan air mata. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Alasannya... Ya nungguin ya. Enggak, gue gak mau kasih tahu alasannya, nanti lo jadi GR, terus lo baper, lo inget-inget gue terus sampai ke bawah mimpi, terus nanti lo tidur ngigo-ngigo nama gue kan gak enak sama nyokap lo. Halu, lu udah mulai lagi ya, heran gue. Botol kecap, sekali botol kecap, tetep botol kecap, tengah nyebelin banget lu. Mau pulang aja. Iya, gue kasih tahu kerupuk kulit. Udah, makanya cepat. Buruan. Ya, nih serius gue, serius. Jadi ketika tadi lo peluk gue, terus lo ngomong kayak gitu sama gue, nggak tahu kenapa gue jadi keinget perlakuan almarhum nyokap gue sih. Makanya gue bisa sampai nangis kayak gitu. Soalnya lo jadi inget almarhum nyokap lo. Kenapa minta maaf, kan bukan salah lo, nggak apa-apa lah. Nah tapi gue juga mau kasih tahu, lo tuh harusnya bersyukur karena nyokap lo masih ada. Jadi ketika lo punya masalah, lo lagi butuh seseorang, nyokap lo bisa datang buat lo. Nyokap lo bisa melukin lo, nenangin lo, atau mungkin kasih saran buat lo, nasehatin. Ya, lo harus bikin bangga dan bahagiain terus nyokap lo. Karena nyokap lo masih ada. Jangan sampai nyesel. Jadi yang bikin Rifki nangis itu karena dia inget almarhumah ibunya. Kelihatan banget Rifki sayang banget sama ibunya. Hei! Sekarang penyakit bengong lo yang kambuh. Nanti bengong terus tiba-tiba nguap, ngantuk, pulas, tidur di bahu gue, terus gue bangunin, tau kebangun, lo marah-marah ke gue, gebuk-gebuk. Tolong ya, gue ngegas karena lo tuh nyari kesempatan pas gue lagi tidur, tau nggak? Siapa yang nyari kesempatan?
Jangan deh. Rin, nih, lo lihat. Gue yakin Rifki sama Michelle tuh udah saling suka dan jatuh cinta. Apa jangan-jangan mereka udah beneran jadian lagi? Aduh, gue mau pulang aja deh sekarang. Gue nggak bisa nih kayak gini. Panggilin suster dong, please. Gue mau cabut infusan nih. Rin, lo kan belum sembuh. Terus juga bakal boleh lo pulang. Bel, gimana caranya gue bisa sembuh kalau tiap hari gue denger bad news kayak gini? Ini semua tuh gara-gara gue nggak bisa misahin mereka berdua. Ih, udah Bel, beresin barang gue mau pulang sekarang juga. Nih, awasin tuh. Mas, kamu nggak apa-apa nganterin aku sampai rumah. Kalau ada El gimana? Aku mau sampaikan langsung permintaan maaf aku sama El. Aku berharap El mau memaafkan aku dan menerima kehadiran aku. Dari siapa, Mas? Dari rumah sakit teman anak aku dirawat, yang aku cerita tadi sama kamu. Sebentar ya. Halo? Apa? Mau pulang sekarang? Apa nggak bisa dicegah sampai saya datang ke sana? Baik. Terima kasih infonya. Kenapa, Mas? Teman anak aku tadi itu memaksa untuk minta pulang sekarang. Aku diminta sama rumah sakit untuk datang ke sana. Yaudah kalau gitu aku turun di depan aja, Mas, biar aku pakai taksi online ya. Jangan. Kamu ikut aku aja ke rumah sakit. Aku janji nggak akan lama. Habis itu aku antar kamu pulang, ya? Ya udah deh, terserah Mas aja. Ntar gue mau turun. Sini. Gak usah, kan gue udah bilang gue bisa buka helm gue sendiri. Kalau ada yang gampang dibantuin, kenapa harus yang susah sih? Nah, Kasih. sama. Tapi harusnya lu bilang makasih sama gue tuh 2 kali hari ini. Kenapa? Karena setelah ini gue mau ada special gift buat lo. Karena lo udah nemenin gue hari ini dan bikin gue happy lagi. Special gift. Apaan special giftnya? Ya aduh deh, masa gue kasih tau sekarang, nanti nggak seru lagi. Ya udah, gue masuk. Ya udah masuk ya. Ya udah, iya emang. Apa lagi? Iya, tadi kan lu udah sempat meluk gua. Hati-hati aja, nanti pas lu istirahat, terus lu lagi meluk guling, lu malah ngebayangin meluk gue. Lu mending pulang sekarang sebelum tas gue melayang. Masa jodoh tuh digebak-gebuk nggak boleh tau? Biarin lo sana cepetan. Iya, ya udah masuk aja dulu. Selamat istirahat ya kerupuk kulitku. Iya. Cepet nggak? Iya, gua kan mau. Nggak ada. Iya, oke. Galak banget. 10 9 8 7 6 Pulang ini gue. 5 4 Ih, cepetan, lama banget. Biasa sama gue cepet lo. 2 sah 1,5 1. Banget. Iya, bentar botol kecap. Ih, gampang banget sih. Mau apa? Halo, Nek. Permisi, Neng. Apa bener ini rumahnya Neng Michelle? Iya, bener. Saya Michelle sendiri, emang ada apa ya? Oh, saya yang mau mijit, Neng. Hah? Pijit? Iya, tadi
Tadi temen Neng yang namanya Rifki nyuruh saya buat mijit Neng Michelle. Ya gue tuh mau kasih lo hadiah. Gue mau berterima kasih karena lo udah nguatin gue, hilangin trauma gue, nervous gue. Ih, si botol kecap ngapain sih, aneh banget. Masih hadiah apa kek? Mas tukang pijit. Neng. Iya, silakan masuk. Makasih. Iya. Arin, kamu belum sembuh benar. Sebaiknya kamu jangan pulang dulu ya. Om antar kamu ke kamar perawatan kamu lagi ya. Yuk. Aku tuh kecewa ya sama Om. Om tuh gak nepatin janji, tau gak? Mana anak Om? Katanya mau jagain aku. Lihat sekarang anaknya ada di mana? Iya ya, maafin Om ya Arin ya. Udah, aku gak mau Om minta maaf. Aku cuma mau Om nepatin janji. Udah itu aja kok. Bel. Yang sabar ya, Mas. Aduh, Nek, pelan-pelan dong, sakit banget ini. Tahan, Neng. Nggak mau. Tahan dulu dong. Ini darahnya banyak yang mampet. Aduh, Rifki. Aduh, ini semua kira-kira botol kecap. Kok bener-bener yang ngerjain gue, awas aja loh. Rifki. Ih, panas banget kuping gue. Ini pasti ada yang ngomongin gue. Gue tahu. Ini pasti kerupuk kulit lagi ngomongin gue nih. Yakin banget karena gue habis perhatian banget sama dia. Gue yakin dia pasti bakal bucin sama gue. Aduh, yang ada di pintu tuh kepala saya, Nek, pusing sama si botol kecap. Ya Allah, sabar Neng, sabar. Ngeselin banget sih botol kecap, sakit tau gak sih gara-gara lo? Kenapa tiba-tiba lo kirim nenek tukang pijat ke gue? Awas aja ya lo botol kecap. Awas! Aduh! Pelan-pelan dong, Nek. Ini pelan banget, Neng. Udah lo, Nek, gak kuat ini. Sabar, Neng. Tuh, pada mampet semua tuh aliran darahnya tuh. Udah kan? Sekarang Neng rebahan tapi tengkurap. Nenek mau urut kakinya. Hah? Kaki juga? Iya dong. Semua seluruh badan nenek urut. Ih, gimana kalau tangannya aja? Ntar kakinya sakit. Ya, tengkurap deh. Pelan-pelan nanti ngurutnya. Bener ya? Iya. Jangan nangis dong. Kak. Aduh, musik. Pelan-pelan ngurutnya. Keras-keras. Ya, pelan-pelan ini.